my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Luar biasa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga hari ini kita bisa sekali lagi berkumpul secara online untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, masuk ke dalam saat teduh. Amin. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ibadah ini dimulai di dalam pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Agunglah nama-Mu Tuhan. Seluruh alam semesta melukiskan kebesaran-Mu. Seluruh bumi memuji-muji kemuliaan-Mu. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja, yang bertahta di bumi dan di sorga. Karena hanya nama Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Hanya satu nama yang layak untuk dipuji dan disembah.
nama yang maha agung, maha kuasa, maha tinggi. Kita muliakan nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita naikkan pujian. Hosana. 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 Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita masuk ke dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang mulia, yang maha agung, Raja segala raja, kami datang kepadamu dengan hati penuh syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami bisa diberikan nafas kehidupan dan juga kesehatan. Layakanlah kami Tuhan pada hari ini untuk datang ke hadirat-Mu, dan ampunilah juga dosa-dosa dan kesalahan kami. Pimpin ibadah kami, mulai dari awal hingga akhir, sehingga hanya nama-Mu lah yang dimuliakan. Biarlah Roh Kudus juga memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, bersama-sama kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pada bulan misi ini kita akan menyaksikan presentasi yang akan dibawakan oleh bidang misi dari GSRI Kartini. Kiranya presentasi ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan juga mendorong setiap kita untuk lebih semangat untuk melayani Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Kami dari tim misi akan memberikan laporan tahunan 2021. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, kami diberikan kepercayaan di dalam bidang misi. Walaupun kami di bidang misi, kami tidak pergi ke daerah-daerah, tapi Tuhan sudah memberikan kepada kami satu kesempatan yang baik, bahkan yang indah, di mana di dalam masa COVID begini, pandemi, banyak orang khawatir, mereka gelisah dan takut. Tuhan sudah memberikan kepada kami hikmat bagaimana kami tetap bisa memberitakan Injil. Tuhan sudah memberikan kepada kami bagaimana kami bisa mempergunakan teknologi Zoom meeting, bahkan Google Meet
yang bisa kami pakai, dan itu semua kami lakukan. Kami bisa memberitakan Injil ke banyak orang dan juga di beberapa tempat. Terima kasih untuk anugerah dan pimpinan Tuhan ini yang sangat luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelum pandemi ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, bagaimana kami tetap bisa memberitakan Injil. Pada bulan Januari kami mulai membagi tugas. Ada yang menghubungi hamba-hamba Tuhan yang mana kami mendukung dalam pelayanan mereka, dan juga ada yang menghubungi dari mitra-mitra penginjilan, badan-badan misi. Kami sudah mulai merencanakan menghubungi mitra-mitra pelayanan kami, dan juga kami sudah mulai membuat kelompok-kelompok kecil di bidang EE maupun di dalam untuk PI di rumah-rumah sakit. Ada 42 pasien PI RS di rumah sakit Mitra Kelapa Gading yang kami layani dari akhir bulan April sampai dengan bulan Agustus ini. Dan selain itu kami juga sudah membentuk tim EE, yaitu terdiri dari EE dewasa, 4G maupun EE Kids, yang mana setiap hari Selasa dan Minggu kami selalu belajar mengupgrade diri supaya kami bisa lebih handal untuk bercerita tentang Injil. Kami juga bersyukur dalam kesempatan ini kami boleh menginjili dari Papa Mertua Guru Injil Andi yang ada di Belitung. Dan sungguh terima kasih kepada Tuhan, suatu respon yang baik bahwa Papa dan Mamanya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan kami boleh menginjil Papa Mamanya Mertua Guru Injil Andi. Untuk EE4G atau EE Pemuda, kami juga sudah mengadakan training, yaitu melalui basic training online, di mana ada 32 peserta termasuk daripada GSRI, Kartini, Taman Alfa, dan juga dari pos doa, pos dari Pasar Minggu. Kami sungguh bersyukur untuk saudara-saudara kami yang mereka lanjut untuk mengikuti training yang lebih tinggi lagi, itu di dalam basic modul, sehingga mereka yang lulus nanti mereka menjadi pelatih-pelatih yang handal untuk generasi mereka. Pelayanan EE Kids juga sudah terbentuk, ada 6 daripada lause-lause. Mereka sudah dipersiapkan untuk mengajar EE Kids, dan mereka sudah diterjunkan ke 3 pesta anak-anak, yaitu mereka sudah melakukan di sekolah minggu di Papua dengan saudara Guru Injil Andi, di mana mereka mengadakan training untuk juga guru-guru dipersiapkan untuk mengajar anak-anak. Dan juga ada di sekolah STTII Palu yang ada pesertanya sekitar 28 anak. Dan juga ada juga di sekolah Minggu Bandung yang mana ada 10 anak yang
hadir untuk mengikutinya. Dan untuk Gereja GSRI Kartini, kami juga merencanakan pada tanggal 29 Agustus ini, di mana kami akan mengadakan pesta untuk anak-anak. Pada tanggal 15 Agustus minggu yang lalu, kami dari bidang misi, Tuhan berikan kepada kami bagaimana kami boleh merayakan HUT misi yang ke-29. Walaupun kami tidak bisa bertemu, tapi kami bisa bertemu di dalam Zoom meeting. Dan kami berterima kasih untuk hamba-hamba Tuhan, majelis, dan juga saudara seiman, sepelayanan yang sudah hadir, yang sudah mendukung pekerjaan ini. Kiranya kita boleh bersama-sama bergandengan tangan bagaimana kita ke depannya bisa untuk bersama-sama mengabarkan Injil kepada orang lain. Demikianlah laporan dari tim misi. Apa yang sudah kami kerjakan, semua ini adalah anugerah Tuhan, bukan kehebatan kami. Hanya semata-mata Tuhan memberikan kepada kami hikmat bagaimana kami bisa melakukan dan mengabarkan Injil kepada orang-orang di luar sana. Dan kami berharap pada tahun 2022 kami mengundang Bapak Ibu sekalian jemaat, marilah kita bersama-sama mengabarkan Injil. Bapak Ibu boleh melakukan itu bersama-sama dengan kami. Kami dengan senang hati untuk melayani Bapak Ibu bagaimana kita bersama-sama memenangkan jiwa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Dan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 sampai ke-29. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 sampai ke-29. Kita akan membacakannya secara bersamaan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan juga melakukannya. Tuhan telah menebus dosa kita dan mengirimkan kita untuk menjadi garam dunia dan memancarkan kasih-Nya di tengah kegelapan bumi ini. Maukah kita percaya pada rancangan Tuhan, menyerahkan diri kita kepadanya untuk terus dibentuk dan mengikuti panggilan-Nya sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku
sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenal isi hati kami. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Salam dalam kasih Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini saya bisa punya kesempatan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya penginjil Surya, sehari-harinya saya melayani sebagai pembina di subbidang pekabaran Injil GKI Pluit. Oleh karena itu saya juga dalam kesempatan indah ini membawa salam dari jemaat GKI Pluit buat Bapak Ibu Saudara sekalian dari GSRI Kartini.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami mohon Engkau Allah yang baik dan setia menyertai kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap pesan Allah melalui firman Tuhan yang kami bacakan dan kami renungkan. Dan Bapa di surga, kami mohon Allah Roh Kudus menyertai kami, memberikan kami kesehatian untuk saling memahami satu dengan yang lain. Dan ketika firman-Mu diberitakan, kami semua merasakan Tuhan sekali lagi Engkau memanggil kami untuk memberitakan Injil bagi banyak orang. Bapa, kami siap hati kami dan pikiran kami, bekerjalah, berbicaralah di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya diberikan tema dipanggil menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka Yesaya pasal yang ke-22. Yesaya pasal 42. Mari kita sama-sama buka Yesaya pasal yang 42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yesaya pasal 42, ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya. Yesaya pasal 42, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, yang untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Satu bagian lagi firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca dari
Yesaya pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, kita bisa menemukan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa syair ini sebetulnya ditulis oleh Yesaya menjelang masa akhir pembuangan bangsa Israel di Babilonia. Kondisi ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Tidak mudah bagi orang Israel yang eksklusif, mereka harus hidup di tengah-tengah bangsa yang banyak sekali berbudayanya, majemuk. Nah, ada indikasi bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak dari orang Israel yang sudah kemudian menyembah berhala karena ada pernikahan campur. Nah, di dalam kondisi seperti ini, Yesaya hamba Allah menerima panggilan Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bandingkan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kondisi gereja masa kini, sama Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak Tuhan masa kini juga hidup dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Kita terdiri dari banyak suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda budaya, dan juga berbeda keyakinan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ketika kita membaca bagian ini, kita membaca pergumulan hamba Allah Yesaya ketika menerima panggilan Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga ada dalam konteks yang kurang lebih sama. Jadi firman Tuhan kepada Nabi Yesaya dan panggilan Tuhan kepada umat Israel pada hari ini relevan buat kita semua. Kita juga ada dalam kondisi yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah kemajemukan, keberbedaan suku, bangsa, budaya, dan bahasa, dan juga keyakinan iman. Kita, anak-anak Tuhan masa kini, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah keberbedaan suku, budaya, bangsa, dan bahasa untuk menjadi terang bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksudkan dengan menjadi terang? Dan bagaimana saya sebagai anak Tuhan masa kini saya dapat menjadi terang bagi bangsa? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang perenungan firman Tuhan ini kita akan berusaha mencari tahu tentang apa yang dimaksudkan dengan terang dan apa yang kemudian membuat kita semua bisa menjadi terang. Kita dipanggil untuk menjadi terang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi terang. Apa yang dimaksudkan dengan menjadi terang? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca bagian ini, Tuhan ingin Israel menyatakan hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa. Itulah menjadi terang, yaitu menyatakan hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa. Bagaimana? Apa yang dimaksudkan dengan menyatakan? Menyatakan adalah come, go, come out. Kita harus muncul keluar, menyatakan keadilan Allah kepada bangsa-bangsa. Tuhan tidak ingin umatnya itu menyembunyikan kebenaran Allah sendiri itu milik kita sendiri. Tapi kita harus menyatakannya keluar. Nah, Israel tidak hanya dipanggil untuk menyatakan hukum Tuhan, tetapi juga menegakkan hukum Tuhan di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di ayat 4, ketika kita dipanggil untuk menegakkan hukum Tuhan di bumi, kita disuruh untuk to put to set. Jadi ada proses, ada satu langkah demi satu langkah yang harus kita lakukan supaya hukum Tuhan itu jelas ada di tengah-tengah masyarakat. Dan itu kemudian firman Tuhan di Yesaya pasal 42 ayat yang keempat mengatakan bahkan hukum itu nantinya akan mencapai seluruh pulau di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ketika kita dipanggil untuk menjadi terang, kita harus keluar menyatakan diri kita bahwa kebenaran Allah sudah dinyatakan dalam diri kita dan ada keadilan Allah yang harus kita nyatakan kepada bangsa-bangsa. Dan kemudian kita juga perlu memiliki langkah-langkah yang jelas. Satu langkah demi satu langkah kita harus lakukan supaya apa? Hukum Allah itu dinyatakan di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai di semua pulau-pulau di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah, kita dipanggil menjadi terang.
Nah, melalui Yesaya pasal ke-42 ayat yang ke-8, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya kebenaran Tuhan itu adalah hukum Tuhan. Yang dimaksudkan itu adalah, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Itulah kebenaran Allah yang ingin kita nyatakan kepada bangsa-bangsa. Tuhan tidak pernah dimuliakan atau disenangkan karena manusia menyembah patung berhala. Ketika manusia menyembah patung berhala, maka sesungguhnya manusia sudah menyakiti hati Allah. Dan ketika manusia menyembah kepada satu nama, yaitu Tuhan, pencipta alam semesta, Tuhan yang kita kenal di dalam Yahweh, ya kita sebut namanya Yahweh. Ya, Tuhan itu menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang kita kenal hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kebenaran Allah yang perlu kita nyatakan kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, di sini Yesus juga memanggil para pendengarnya, yaitu semua orang yang mendengarkan khotbahnya pada waktu dia berkhotbah di bukit. Yesus memanggil mereka dengan menggunakan dua perumpamaan. Ketika seorang anak Tuhan atau suatu bangsa umat Allah menjadi garam, dipanggil untuk menjadi garam. Garam itu harus berguna untuk memberikan keasinan kepada masakan. Yaitu sudah familiar di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Nah, ketika garam tidak berguna lagi, tidak bisa menghasilkan keasinannya lagi, maka garam itu sudah tidak berguna. Dan apalagi yang dilakukan orang kepada garam itu, maka garam itu akan dibuang, diinjak-injak orang di tepi jalan. Nah, pada perumpamaan kedua, Allah mengatakan bahwa Yesus mengatakan kepada orang-orang yang mendengarkan bahwa orang Israel, orang Yahudi harus menjadi terang. Bangsa Israel, umat Allah harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, menjadi terang itu harus bersinar. Kalau terang tidak lagi bersinar, maka itu adalah terang yang redup atau lampu pijar yang redup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi, kita harus seperti garam yang memberikan asin kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita seumpama terang, lampu pijar, ya, lampu lentera yang menyala, yang memberikan terang kepada seisi ruangan. Kita harus memancarkan keluar terang ini, ya. Go out, come out, ya. Ada langkah-langkah yang jelas yang harus kita nyatakan, harus kita lakukan supaya eksistensi hukum kebenaran Allah itu nyata bagi bangsa-bangsa. Inilah yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang dalam masa sekarang ini sangat sulit buat kita untuk menjadi terang. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada halangan yang sangat besar masa kini. Kita sedang ada dalam masa pandemi, situasi pandemi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesulitan memberitakan Injil di masa seperti sekarang ini, itu juga kami alami di GKI Fluid. Bapak Ibu Saudara sekalian, sulit sekali bagi tim pekabaran Injil, yang biasanya ada tim pekabaran Injil. Kami sehari-harinya, ya, ada aktivitas-aktivitas pemberitaan Injil. Setiap minggu, setiap Sabtu, kami ada pergi ke rumah sakit untuk mendoakan orang sakit dan memberitakan kabar baik. Yesus mengasihi dia. Yesus mau menyelamatkan dia. Yesus mau mengampuni dosanya. Ada keselamatan di dalam Yesus. Ada berita Injil yang kami beritakan di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang itu tidak bisa lagi kami lakukan. Nah, kami juga secara berkala, ya,
Dalam setahun bisa 3-4 kali kami pergi menolong gereja-gereja yang kecil yang ada di pinggiran kota. Supaya apa? Bersama-sama dengan mereka melakukan penginjilan di sekitar wilayah mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami sebut itu pelayanan outreach. Kami lakukan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Tionghoa yang masih hidupnya dibelenggu oleh keyakinan-keyakinan yang dulu yang membuat mereka semakin sulit hidupnya, ya, terbelenggu, dan mereka perlu kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka dilepaskan dari banyak belenggu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lakukan pelayanan outreach itu supaya mereka semua mengenal Injil. Kita bekerja sama dengan gereja kecil di sekitar itu. Lalu kita juga ada pelayanan ke luar pulau. Secara berkala juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bekerja sama dengan gereja sebuah pulau Sumba, namanya Pulau Sumba di NTT. Ya, kami melayani di sana. Kami ada training center di sana untuk menjangkau, bekerja sama dengan gereja-gereja di sana untuk memperkuat kantong-kantong Kristen, sehingga mereka semua bisa mengalami pembaruan dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua itu tidak kita bisa lakukan selama masa pandemi. Tapi Tuhan memberikan kepada kita semangat untuk terus memberitakan Injil. Sekarang teman-teman, kami sekalian sedang berpikir bagaimana kami harus menjangkau kembali. Injil harus terus diberitakan. Kita tetapkan langkah demi langkah apa yang harus kami lakukan sehingga Injil terus diberitakan. Kita coba susun strategi bagaimana kebenaran Injil ini bisa dinyatakan tetap kepada orang-orang yang sedang sakit, kepada orang-orang yang mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, kepada saudara-saudara seiman di tempat lain, mereka yang membutuhkan support, dukungan sesama saudara seiman. Itulah pelayanan yang perlu kita lakukan. Meskipun di masa pandemi ini sulit, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita datang bersandar kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan, kita diberikan hikmat untuk menyusun langkah demi langkah untuk mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin juga di GSRI Kartini, mungkin juga ada pelayanan penginjilan yang harus kemudian di-adjust sesuai dengan situasi kondisi sekarang yang sangat sulit. Berapa waktu lalu saya lihat ya di GSRI Kartini ya, ada penginjilan ya Kids kepada anak-anak. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pelayanan penginjilan kepada anak-anak masih tetap bisa dilakukan pakai media Zoom, pakai medsos, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu luar biasa. Hal-hal seperti ini harus tetap kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Injil tidak boleh berhenti diberitakan. Hukum kebenaran Allah harus tetap ditegakkan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menjadi terang bagi bangsa? Tadi kita bicara seperti apa terang itu. Nah, sekarang kita perlu mengkaji lebih jauh bagaimana saya bisa menjadi terang bagi bangsa. Ketika kita mengenal siapakah Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa, dan bagaimana Tuhan memperlengkapi kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, maka kita dapat dengan sadar, kita yakin meresponi panggilan Tuhan yang kita kenal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya menggambarkan seperti apa Tuhan yang memanggil dia menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Siapakah Tuhan yang memanggil Yesaya? Tuhan yang memanggil Yesaya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mau melibatkan manusia dalam rancangan keselamatan. Dan Tuhan yang mau mempersiapkan hambanya untuk melakukan rancangan keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa mulianya Tuhan kita. Dan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia Tuhan yang mulia. Dia mau melibatkan kita di dalam rancangan keselamatannya bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Tuhan mempersiapkan hambanya? Kita bisa lihat di Yesaya
pasal 42 ayat yang ke-6. Tuhan memanggil, Tuhan memilih. Kata memanggil, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu artinya kita dipanggil keluar dari dunia ini. Keluar dari dunia ini untuk apa? Untuk dikuduskan Allah. Dan kemudian setelah kita dikuduskan Allah, kita diutus kembali ke dunia ini untuk menjadi terang Allah di tengah-tengah dunia, untuk membawa kebenaran. Kebenaran apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kebenaran bahwa hanya di dalam nama Yesus ada jaminan keselamatan hidup kekal. Kita bisa lihat itu di Kisah Para Rasul pasal keempat ayat yang 12. Hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang kepada nama ini kita semua manusia bisa mendapatkan jaminan keselamatan. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia datang dari surga ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk semua orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Dan Dia bukan hanya mati disalibkan, Dia juga bangkit dari kubur. Dia bangkit dari kubur, menang atas maut, sehingga dosa tidak lagi membelenggu kehidupan manusia. Di dalam nama Yesus, kita semua anak-anak Allah, kita bisa say no kepada dosa. Nah, kabar baik ini, kesuksesan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita beritakan kepada orang-orang di dunia ini yang mereka yang masih terbelenggu dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil untuk keluar dari dunia ini, dikuduskan. Nah, kemudian kita diutus kembali ke tengah-tengah dunia untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Demikian Tuhan kita mempersiapkan hamba-hambanya. Tuhan juga bukan hanya memanggil dan mengutus, Tuhan memegang. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, Tuhan memegang hambanya. Memegang maksudnya apa? Memberikan support, sehingga kita tidak perlu takut dan gelisah, karena Tuhan memegang tangan kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Tuhan support, Tuhan gak tinggalkan kita. Kita tidak perlu takut dan gelisah. Dan Tuhan juga membentuk dan menjadikan kita. Tangan Tuhan bekerja membentuk kita, menjadikan kita. Itu lebih jelas kalau kita lihat dari terjemahan dari New English Translation. I will keep you and make you. Sehingga kita dapat menjadi, kita bisa melakukan peran keimaman kita, bahwa orang berdosa kita bawa kepada Tuhan. Orang berdosa kita bawa kepada Tuhan. Kita melakukan peran ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang berdosa kita ajak kenal Tuhan, kita bawa menyembah kepada Tuhan. Inilah peran keimaman, seperti yang dikatakan di 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-9. Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitulah Tuhan mempersiapkan hambanya Yesaya. Nah, kita percaya Tuhan yang sama yang memanggil kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, Tuhan itu juga yang akan mempersiapkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan memanggil kamu sekali lagi, memperteguh panggilan Tuhan bahwa engkau harus pergi memberitakan kebenaran kepada bangsa-bangsa, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan memanggil engkau keluar, menguduskan engkau dan mengutus engkau kembali ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan juga memegang engkau, memberikan support kepada engkau untuk melakukan panggilan ini. Kita tidak perlu takut dan gelisah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan yang memegang kita, Dia juga membentuk kita, menjadikan kita menjadi alatnya yang efektif, sehingga kita bisa melakukan peran keimaman, membawa orang-orang berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita kenal Tuhan kita, Tuhan melakukan banyak hal, mempersiapkan diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana engkau dan saya menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang bisa meresponi panggilan menjadi terang
bagi bangsa-bangsa. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, setidaknya ada 3 pertanyaan reflektif yang saya berikan kepada kita semua hari ini ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, apakah saya adalah pribadi yang dipilih Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu bertanya kepada Allah. Bapa di surga, apakah saya adalah pribadi yang Engkau pilih? Pertanyaannya lebih dalam adalah, apakah saya telah menerima janji keselamatan di dalam Yesus Kristus? Apakah Roh Kudus ada dalam diri saya? Kalau saya sudah menerima keselamatan di dalam nama Yesus Kristus, dan kalau Roh Kudus tinggal dalam diri saya, pasti saya sudah lahir baru. Kalau saya sudah lahir baru, maka saya pasti dipanggil Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa adalah konsekuensi logis dari seorang Kristen, seorang yang sudah menerima, mengalami karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan seorang pribadi yang di dalamnya ada Roh Kudus. Kita tidak bisa berhenti menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berhenti menjadi terang, memancarkan terang, menjadi garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau dan saya adalah pribadi yang dipilih Allah? Pertanyaannya adalah, apakah engkau dan saya sudah mengalami jaminan keselamatan? Ada karya keselamatan yang terjadi dalam kehidupan kita di dalam nama Yesus Kristus, dan apakah ada Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saya, di dalam diri saya ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu jawab ini antara kita pribadi dengan Tuhan. Kita perlu jawab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, apakah saya adalah pribadi yang selama ini disupport Allah? Apakah saya selama ini adalah pribadi yang disupport Allah? Apakah saya kenal siapa pribadi Allah? Dan seperti apa firman-Nya? Apakah sehari-hari, setiap hari dalam hidup saya berinteraksi dengan Allah yang saya kenal? Saya mendengarkan firman-Nya, saya merenungkan firman-Nya, dan saya menghidupi kebenaran firman dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga firman Tuhan menginspirasi seluruh kehidupan saya, menguasai pikiran, menguasai perasaan, menguasai perbuatan saya. Dan kemudian seperti itulah Allah mensupport hidup saya. Yaitu apa? Tuhan berikan firman, Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Firman Tuhan yang kita terima, dan ada kuasa Roh Kudus bekerja, kita hidup ada di dalam supportnya Allah. Kita hidup ada dalam supportnya Allah. Kita akan jadi alat Tuhan yang efektif untuk menjadi terang di tengah bangsa. Yang ketiga, apakah saya suka menyenangkan hati Allah? Apakah saya suka menyenangkan hati Allah? Apakah setiap hari saya mencari kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah dengan penuh sukacita? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga pertanyaan ini harus kita jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini bukan hanya memberikan inspirasi buat kita, bukan hanya meneguhkan panggilan kita bahwa kita perlu menjadi terang bagi bangsa-bangsa, tetapi kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk menyenangkan hati Allah. Kapan hati Allah paling disenangkan? Ketika ada satu orang berdosa, hidupnya bertobat, dia kenal Allah dan hidupnya berubah. Pada waktu itulah hati Allah paling disenangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah kita menjadi bagian rekan kerja Allah untuk dipakai memberitakan karya keselamatan itu kepada bangsa-bangsa? Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur
Kami tahu firman-Mu berbicara kepada setiap kami, dan kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami penuh dengan kelemahan, tapi Tuhan, kami tidak mau putus asa, karena kami tahu Engkaulah Allah yang memanggil kami, dan kami mendapatkan support dari Tuhan. Kami tidak mau takut, kami tidak mau gelisah. Kami mau terus beritakan firman Tuhan, beritakan kebenaran, beritakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa akan melihat hukum Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bumi ini. Ya Tuhan, kami mau datang, kami mau Tuhan Engkau memberikan kami, memperlengkapi kami, membentuk, memakai kami sedemikian rupa, sehingga kami menjadi alat-Mu yang efektif. Pakailah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami yakin kami dipanggil Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Gembala Injil Surya Liung, atas firman yang telah dibawakan pada pagi hari ini. Kiranya firman yang telah kita dengarkan dapat menjadi berkat bagi kita dan dapat kita renungkan setiap harinya. Dan kita dapat mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Untuk meresponi firman Tuhan, kita ingin memberikan yang terbaik dari diri kita dengan persembahan yang dapat ditransfer ke rekening di bawah ini, atau juga dengan scan QR Code yang juga sudah tertera di layar. Ini aku Tuhan, utus aku, dan tuntun langkahku untuk terus mewartakan kabar keselamatan-Mu di muka bumi ini. Mari kita naikkan pujian ini sebagai respon dari firman Tuhan. Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar, Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Kan ku rubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta,
Sebelum kita berdoa, saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu. Oleh karena anugerah, kasih-Mu, penyertaan, berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami bisa ada sebagaimana kami adanya di hadapan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Secara khusus di dalam masa-masa pandemi ini, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang harus kami hadapi, harus kami jalani di dalam hidup ini. Tapi kami sungguh merasakan bagaimana tangan penyertaan Tuhan yang kuat, yang menopang kami, sehingga hari ini kami bisa tetap ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam ibadah ini, kami datang membawa setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berbagai suasana hati kami yang berbeda, oleh karena berbagai kesulitan, pergumulan yang kami alami di dalam hidup kami, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat, baik mereka yang bergumul di dalam masalah rumah tangga, mungkin hubungan antara suami istri, orang tua anak, mertua menantu yang ada masalah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mohon Tuhan melawat, bahkan berkenan memulihkan setiap rumah tangga, keluarga yang ada di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat kami yang bersusah hati oleh karena usaha pekerjaan mereka yang sulit, kami juga berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan jemaat. Bahkan jemaatku yang sampai pada saat ini terus bergumul mencari pekerjaan, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang tepat pada waktu Tuhan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa menyerahkan bagi jemaat-jemaat yang pada saat ini sedang berada di dalam kondisi kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini. Kami berseru kepadamu, mohon belas kasihan. Biarlah kuasa, lawatan, mujizat Tuhan turun. Tuhan berkenan menjamah, memulihkan setiap jemaat yang sedang berada dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Kami juga terus berdoa menyerahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan. Tuhan terus berikan kekuatan, hikmat kepada para pemimpin negara ini, secara khusus dalam menghadapi pandemi pada saat ini. Terlebih khusus lagi dalam mengatasi penyebaran wabah COVID-19 pada saat ini. Sehingga masalah penyebaran wabah COVID-19 pada saat ini bisa segera diatasi karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Ini doa syafaat kami yang kami panjatkan, kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik, yang di dalam namanya kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama menerima berkat Allah, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus,
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah Tritunggal. Terimalah berkat yang daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini untuk terus hidup menjadi terang bagi semua orang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Shalom, salam sejahtera kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah secara online hari ini dari rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah sampai di minggu kelima di bulan Agustus. Sungguh ini satu kemurahan dan anugerah Tuhan bagi kita, sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana adanya kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa warta jemaat, warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama di hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pada hari ini. Warta yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa mengadakan ibadah secara online dengan baik. Terima kasih kepada Guru Injil Surya yang telah menyampaikan firman Tuhan di dalam Kebaktian Bahasa Indonesia, dan Guru Injil Wang Jiana di dalam Kebaktian Bahasa Mandarin. Serta terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang sudah berbagian di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Warta yang kedua, gereja akan mengadakan malam ibadah peringatan bagi almarhum Guru Injil Soherman pada hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus jam 19.00 melalui Zoom. Jadi malam ini jam 19.00. Mohon seluruh jemaat dapat memperhatikan dan mengikuti ibadah peringatan pada malam hari ini. Warta yang ketiga, minggu depan tanggal 5 September 2021 adalah ibadah gabungan. Jadi ibadah hanya dilakukan satu kali jam 9 pagi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Jadi ingat, minggu depan ibadah hanya satu kali, ibadah gabungan jam 9 pagi. Ibadah minggu depan juga akan dirangkaikan dengan perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dengan baik untuk berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Warta yang keempat, seluruh jemaat dihimbau untuk mengikuti pembinaan sistematis teologi alam atau pesta online yang kita lakukan setiap hari Kamis jam 18.50 sampai selesai. Mari kita sama-sama ikut di dalam pesta ini. Kita boleh belajar, kita bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Warta yang kelima, warta yang terakhir, saya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas kesetiaan seluruh jemaat di dalam mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kita melalui persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Jika Tuhan terus menggerakkan hati kita untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini,
Di layar kita pada saat ini ada nomor rekening gereja yang sudah tertera. Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan persembahan di nomor rekening yang ada di layar pada saat ini. Tentu saja jangan lupa untuk mencantumkan nama yang jelas, jenis persembahan untuk mempermudah bendahara gereja menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah online pada hari ini. Sampai jumpa di dalam ibadah online minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.